Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan edukasi mengenai pelayanan kontrasepsi dan KB atau keluarga berencana. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aina Salina dengan NIM G0E02309 sebagai aktor 1. Perkenalkan, saya Siti Ainurrahman dengan NIM G0E0230111 saya sebagai aktor 2. Perkenalkan, saya Siti Mutia Listiani dengan NIM G0E02306 sebagai pembuat narasi. Saya Fatanastia Sefila Lasmadani dengan G0E0230003. Saya di sini sebagai dokumentasi. Aitun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan untuk kita melakukan penjelasan sebentar terkait KB atau kontrasepsi keluarga berencana. Di sini saya dengan rekan saya yang akan memaparkan sedikit materi tentang kontrasepsi dengan ada dua rekan saya, yaitu untuk dokumentasi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Aina Salina, ibu bisa panggil saya Elsa, dan rekan saya Siti Ainurrahman, bisa dipanggil Aina. Oke. Seperti yang Ibu lihat ya, di sini sudah terpaparkan tentang konsep pelayanan kontrasepsi dan KB atau keluarga berencana. Sebelum mulai ke intinya, dijelaskan dulu mengenai latar belakang tentang KB. KB atau keluarga berencana itu singkatannya keluarga berencana yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 1997. Maksud daripada ini yaitu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahirannya. Serta keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak antar anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Jadi inti dari latar belakang KB itu untuk menunda kehamilan secara anak yang tidak diinginkan atau sesuai yang dianjurkan oleh kesehatan. Selain latar belakang, ada juga manfaat kontrasepsi dan KB. Sebenarnya ibu udah tahu belum manfaat dari kontrasepsi atau KB? Sudah. Mengatur jarak kelahiran. Iya, salah satunya mengatur jarak kelahiran. Betul. Berikutnya saya izin berikan ini dulu ya. Secara inti tentang KB. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat kontrasepsi dan KB. Yang pertama yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, kehamilan tidak diinginkan itu seperti seorang ibu yang sudah memiliki anak yang tidak diinginkan. Artinya, mengurangi risiko tindakan aborsi. Yang ketiga, mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Yang keempat, mendorong kecukupan ASI. Sebenarnya ibu sudah tahu belum anak itu dikasih ASI sampai umur berapa? Terus selanjutnya manfaat KB yang lain yaitu menurunkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan bisa mengganggu tumbuh kembang anak, menjaga kesehatan mental. Jadi kalau misal ibunya punya anak baru setahun terus ibu punya laki itu kan anaknya Sampai itu mati. Mbak jadi yang mau coba banyak anak banyak rezeki. Banyak pengeluaran gitu. banyak punya rezeki itu kalau jangka anak-anaknya itu lingkungan tapi bagi anak itu mencegah anak kurang gizi seperti stunting, Kerdil. terus tumbuh kembang anak yang terjamin serta ASI eksklusif 6 bulan yang dapat terpenuhi. Selain bagi anak, keuntungan KB juga ada bagi ibu. Yang pertama yaitu mencegah anemia.
Yang kedua, mencegah kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mencegah pendarahan saat persalinan. Yang keempat, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan keharmonisan keluarga. Bisa dibuka brosurnya di situ. Ada manfaat KB untuk suami dan istri. Manfaat KB untuk suami istri yaitu menurunkan risiko kehamilan. Alat kontrasepsi berfungsi mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko kehamilan dengan memiliki asupan. Jadi ibu-ibu disarankan untuk maksimal hamil itu usia 35 tahun. Soalnya kalau Usia reproduksi Cuma ada yang mau soalnya kalau lebih itu nanti 25 anak. maksimal dulu maksimal kepok untuk kita 25 ayo dan dikasih 35 Jadi kan di dalam tubuh kita wanita kan ada yang namanya sel telur. Itu tuh berkembang baik, bereproduksi secara baik itu batasnya sampai usia 35 tahun. Usia reproduksi wanita yang baik. selanjutnya menurunkan risiko kanker pada wanita. Kontrasepsi hormonal yang digunakan mengandung progesteron dan estrogen yang dapat mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada wanita. Juga dapat menurunkan risiko kehamilan minimal pada kaki. Yang ketiga, Selanjutnya ada jenis alat kontrasepsi. Yang pertama kontrasepsi hormonal, yang kedua alat kontrasepsi dalam rahim, yang ketiga kontrasepsi perdana, yang keempat adalah kontrasepsi massal. Nah, untuk ibu yang sedang menyusui disarankan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal. Soalnya kalau menggunakan alat kontrasepsi yang hormonal itu nanti bisa menghambat hasilnya. hormonal apa mbak? Hormonal itu jenis alat kontrasepsi yang di sana itu mengandung hormon prolaktin. Seperti kaki apa? Kaki 1 bulan sampai 1 bulan itu sebentar ya. disarankan. Kalau menyusui juga disarankan menyusui. Jadi bisa menyusui. Pel penasaran ya. Pel kafe macam apa mbak? ada Masa? Selanjutnya ada macam-macam KB. Ibu di sini sudah tahu apa itu KB, apa aja macamnya? Kafe suntik, kafe susok, kafe sepeda. Lepasan itu. dia pakai Bisa dilihat juga di brosurnya di situ dijelaskan disebutkan macam-macam KB, yaitu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, terus ada yang implan yaitu di bawah kulit, suntik, di implan itu terus pil obat yang diminum. Jadi ada KB berbentuk pil yang dapat diminum serta kondom. Bentuknya bisa dilihat di brosur. Saya tahu, Dibukanya dari situ dilihat. sebenarnya lebih orang mau. Karena ini anu deh, sosok benar deh. Yang implan Tapi nih, nak suwi, aku loh, 12 hari minimal. 12 hari. Dapat lorong kan? Di dalam tubuh kita wanita kan ada yang namanya sel telur. Itu tuh berkembang baik, bereproduksi secara baik itu batasnya sampai usia 35 tahun. Usia reproduksi wanita yang baik. Selanjutnya menurunkan risiko kanker pada wanita. Kontrasepsi hormonal yang digunakan mengandung progesteron dan estrogen yang dapat mengendalikan kehamilan dan menurunkan risiko kanker pada wanita. Dia dapat menurunkan risiko kehamilan minimal dalam kaki. Yang ketiga, tidak mengganggu tumbuh kembang anak. Usia ideal jarak kehamilan 3 tahun. Menjaga kesehatan menjadi kesehatan mental ibu, mental ibu serta mental anak juga yang kesulitan yang jawab apakah ada yang ditanyakan? belum ada mbak mau tanya apakah perbedaan KB dengan suntik? Baik saja ya Bu.
Jadi kalau pil kapit itu alat kontrasepsi bentuknya pil. Nah itu bisa digunakan pada ibu menyusui, tetapi tidak disarankan pada ibu menyusui itu menggunakan pil kapit yang tidak berwarna supaya hasilnya tetap aman. Sedangkan kalau suntik kapit itu ada dua macam, yaitu 1 bulan dan 3 bulan. Kalau untuk ibu menyusui itu disarankan yang 3 bulan. Nah perbedaannya kalau pil kapit itu kalau minum harus rutin ikutin setiap itu. Jadi kalau misalnya minumnya nggak rutin, nanti bisa jadi kehamilan. Ya, jadi ini garis besar bedanya itu ada di cara penggunaan atau cara pemakaiannya. Jadi kalau kita itu harus diminum setiap hari, dan kalau untuk yang suntik itu untuk jenis sulit terutama itu ada 3 bulan. Selanjutnya ada yang ditanyakan lagi. Ya enggak, ya. Apakah KBU dapat menyebabkan berat badan naik? Tergantung orangnya. Tapi emang ada beberapa jenis KB yang dapat menyebabkan hormonal naik itu, kayak misalnya kayak suntik. Gimana itu? Yang berapa bulan? Ya 3 bulan itu juga bikin gemuk. Kadang kan hormonal ada juga hormonalnya nggak selalu membuat BP naik gitu, ada juga justru malah mengecil. Jadi tergantung hormonal masing-masing individunya. Jadi kabel itu kalau nggak rutin minum bisa habis nggak? Lali juga lupa. Apalagi mohon maaf Ibu, kalau pasangannya akan melakukan pasangan suami istri belum minum kasarannya itu, atau setelah melakukannya nggak minum itu efeknya lebih besar akan menyebabkan kehamilan. Karena kalau gagal Kan harus diminum toh. harus kalau gagal harus subur, masih gerakan ditutupan dan ini apa itu apa enggak? Kita dapat keturunan memakai KB, tapi suruh masalah tidak gitu. Karena sama subur, cuman Dia berapa ada? Kita satu fakta. katanya kalau yang sulit dengan petang juga suruh mengoper kaki tapi tidak rutin sebelumnya. Jadi mana subur kenapa enggak? Berarti benar ya subur mbak. Untuk sehari minum sehari enggak gitu? Atau seminggu minum seminggu enggak? Kalau untuk biasanya kalau kita harus Yang tanya, apakah AB suntik yang 3 bulan, apakah mempengaruhi masa kesuburan? Nah, mempengaruhi yang suntik 3 bulan itu enggak? Mempengaruhi masa kesuburan. sebenarnya gini Bu, KB itu tergantung tiap orangnya. Jadi setiap orang itu tidak semua KB tetap dipakai dan tidak semua yang nggak cocok. Nggak ada pengaruhnya. Ada itu, tapi ada orang yang bisa dia pakai KB 3 bulan, tapi ada yang Makanya kan disarankannya sebelum melakukan KB atau apa harus konsultasi dulu di apakah dengan tenaga kesehatan yang lain, karena kan nggak semua individu lain itu cocok dengan KB yang sama. Mbak, yang KB ini aman nggak sih? Tapi itu aman nggak? Aman. Ya, jadi kan tapi kan ada yang nggak head. Kalau di hormonnya di Pokok kalau KB kok cara mens. Suratnya kalau nggak men itu pengaruh kesehatan enggak gitu. Kan ada yang nggak men, kesehatan nggak ada yang ada. Aku nggak tahu berita, aku cuma bilang itu keluarnya dari mana itu kotorannya? Jadi dagingnya jadi apa? Tapi itu yang daging betul kali lah. Aku sih nggak mesti kan dia mbak. 3 bulan tuh nggak pernah ya, tapi jadi 3 bulan. Kamu 1 bulan lain nggak apa-apa. Tapi kalau Masalahnya jalannya itu kemana? Untuk sama apa? kenapa kok tapi 3 bulan kok jalan lumayan gitu? Aku malah
kita nggak cuma gak biasa ambil suntik gitu. Setuju. Itu tapi kan yang dikatakan dari kebetulan ya, sebenarnya dari kampus sendiri itu pasti kalau punya itu haid berarti dia kan dia masa subur. Selagi nggak ada keluhan, berarti misal ini nggak merasa indah gitu, maka itu masih aman. Tapi kalau misal ibunya pakai suntik 3 bulan atau 1 bulan terus kebanyakan terus apa namanya kayak perutnya sakit nanti sebelum macam itu Terus dari total bakarnya kemana mbak? Biasanya kalau tiap bulan kan, yang tahu orang kan jadi apa? Ini apa yang oke? Dia tadi berdepan biasanya. Tapi aku pengen baik kok sing suntik 3 bulan kali ini aku suntik sing 1 bulan itu kok nek iki 1 bulan sekali kok. Ini kan sosiasi iki pengen terus sampai minggu. Ya, melakukan. Kan pengen kan terus sasi tapi sing 1 bulan level memang. Oh, ngerti apa. tapi nak suntik 1 bulan loh mbak mana gitu mbak memang anu sudah 1 bulan loh tapi main tapi 1 bulan itu hari toh Kalau ada orang nggak cocok sama kafe ya mbak? Gimana ibu? Ada orang nggak cocok sih jenis kafe semua nggak cocok ada ya? Jadi nggak kafe orangnya hamil terus sampai 6 anaknya. Jadi kalau ini lebih ada solusinya kondom tapi larang tuh kondom kan salah satu jenis KB juga yang nggak masuk di dalam tubuh. Jadi ada beberapa orang yang emang nggak cocok sama jenis KB kan KB kan masuk di dalam tubuh nih, mau yang santai kayak gitu atau yang pil kan masuk di dalam tubuh. Kalau kondom kan nggak bisa. Jadi kan mungkin disarankan beberapa yang kondom. Itu saya nggak cocok kafe sama kafe. Ada efek sampingnya ya? Nggak ada. Hamil terus. Bola terus. Dia makanya dari itu kadang kan udah pasang IUD, udah pasang implan dan lain, tapi tetap hamil. Nggak cocok semua kan? Cocoknya ibu baru. Kondomnya tanpa resiko. Lecet nggak cocok ada yang dikasih sebenarnya. Oh, gimana ibu apakah bisa ngobrol ya laki-laki bisa ngobrol Dari itu mana? masih satu kali Ya, Inggris pikir untuk masalah kafe. Kiranya nggak ada yang mau dipertanyakan lagi. Sekian dari kami tentang pemaparan kontrasepsi dan KB. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi tentang edukasi pelayanan kontrasepsi atau KB. Kesimpulan dari edukasi ini yaitu program KB atau program berencana merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Maka dari itu, program KB diharapkan mampu untuk menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang berorientasi pada hak manusia. Sekian kesimpulan serta edukasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.